Pemirsa, kita akan membahas adanya prediksi gempa magnitudo 8,7 di selatan Pulau Jawa termasuk DKI Jakarta dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Saat ini sudah bersama saya ada Iman Faturrohman, SSI MDM, Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Selamat sore, Pak Iman. Ya, selamat sore menjelang malam Mbak Tasya. Ya, Pak Iman, ini terkait prediksi kemungkinan gempa magnitudo 8 di selatan Pulau Jawa termasuk DKI, ini bagaimana perhitungannya, Pak? Ya, ini sebetulnya sudah lama ya, bergulir ya terkait dengan informasi Ya. ancaman bahaya atau bahaya tsunami dari gempa dengan magnitudo 8,7 ya. Mhm. Dan hal ini kembali menjadi hangat ketika ada dua gempa yang mengguncang ya, Banten dan juga Iya, ini Jakarta. setiap tahun sepertinya ya, Pak, ya, karena sebenarnya sejak tahun sekitar 2000, mungkin 2018 kalau saya tidak salah, ini sudah ada informasi mengenai adanya potensi megatrust 8 dengan magnitudo 8 lebih begitu yang akan mengguncang wilayah Banten dan sekitarnya atau sekitar Selat Sunda. Kemudian ini bergulir terus setiap tahunnya dan kemudian akhirnya diklarifikasi menjadi hoax. Nah, untuk yang kali ini bagaimana, Pak? Ya, benar. Jadi informasi yang lama ini bergulir kembali sejak gempa kemarin. Namun mungkin begini yang bisa saya luruskan bahwa uh, yang menjadi ancaman atau bahaya potensi magnitudo 8,7 itu memang benar. Hmm. Jadi potensi maksimum ya potensinya memang benar, tapi prediksinya yang keliru. Jadi masyarakat saya harap juga jangan sampai termakan isu hoax bahwa dengan adanya informasi hasil kajian dengan metode ilmiah ya, metode yang sahih terkait dengan hasil identifikasi bahwa di selatan Banten atau selatan Jawa ada potensi maksimum gempa dengan magnitudo 8,7 ini sekali lagi bahwa ini adalah hasil kajian dengan metode ilmiah. Jadi ini dapat dipertanggungjawabkan dengan metode-metode yang sudah digunakan secara ilmiah ya. Namun untuk prediksinya, saya ingin klarifikasi bahwa sampai saat ini tidak ada teknologi atau belum ada teknologi di Indonesia ataupun bahkan di dunia ya yang sudah bisa memastikan kejadian gempa dengan waktu tertentu dan juga kekuatan tertentu gitu. Tetapi dengan potensi maksimum ini artinya kita sudah bisa bertindak, sudah bisa melakukan perencanaan-perencanaan ke depan, terutama di sisi kesiapsiagaan, di sisi mitigasi bagaimana kita mengantisipasi Pak Iman? Halo, Pak Iman? ya halo. Iya, sempat terputus tadi, Pak, koneksinya, boleh diulang sedikit? Ya, baik. Jadi poinnya adalah dengan ancaman atau bahaya tsunami yang sudah teridentifikasi tadi, artinya kita punya kesempatan saat ini untuk melakukan atau mengantisipasi secara baik struktural maupun kultural ya di masyarakat, Pemda, pemerintah, kemudian swasta, atau kemudian juga perguruan tinggi untuk bersama-sama bersinergi untuk melakukan mitigasi, Iya, mempersiapkan diri. Tidak ada salahnya kan sebetulnya. baik. Seperti apa? Misalkan untuk yang komponen struktural misalnya, Mhm. mitigasinya. Jadi memperkuat bangunan-bangunan dari awal itu masih ada kesempatan. Iya, Karena apa? Karena mhm. dalam sejarah kegempaan yang justru membunuh itu adalah bangunan-bangunan yang rapuh, yang sudah tua Mhm. ya. Seperti kemarin yang terjadi di Banten, banyak bangunan-bangunan yang tua justru yang sudah hancur ya, atau yang roboh. Sedangkan untuk bangunan yang strukturnya lebih baik itu masih kokoh berdiri. Iya, terkait Nah, dengan adanya antisipasi ini seharusnya sejak isu pertama kali ini muncul, yakni sekitar tahun 2018 ataupun mungkin beberapa tahun yang lalu ini, seharusnya sudah ada antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah maupun juga pihak-pihak terkait. Nah, ini apakah sampai saat ini sudah ada antisipasi tersebut atau sudah berjalan begitu? saya percaya bahwa teman-teman di pemerintah daerah, BPBD setempat ya, itu juga sudah berusaha untuk
melakukan ya peningkatan literasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, sehingga adanya program-program seperti Desa Tangguh Bencana, kemudian Sekolah Aman Bencana yang juga dilakukan oleh teman-teman atau kawan-kawan BPBD. Itu bagian dari literasi dan sosialisasi terkait dengan kesadaran masyarakat ya sejak dini bahwa daerah kita itu daerah rawan bencana gempa dan tsunami. Ini Saya terkait juga ingin dengan mengungkap ya. bahwa begini, tadi untuk memperkuat bahwa terkait dengan kesadaran kita terhadap bencana gempa di selatan Banten ini. Sebetulnya kita sudah punya bukti-bukti kejadian dari 2 gempa kemarin. Kemudian ada beberapa kejadian gempa dulu yang mengguncang Jakarta juga ya. Jadi Banten dan Jakarta. Dari tahun 1903. Jadi 1903 itu magnitudenya 7,9 sempat menyebabkan Banten dan Jakarta juga rusak. Kemudian tahun 1699 ada dari buku sejarah Wisman ya terkait dengan perdagangan Hindia Belanda. Saat itu sempat terhenti karena ada kerusakan di Jakarta akibat adanya guncangan gempa. Namun saat itu magnitudenya belum diketahui karena belum ada sensor gempa yang bisa mendeteksinya. Kemudian sejarah tsunami-nya kita coba ulas seperti apa tsunami yang pernah terjadi di selatan Banten. Tahun 1722, kemudian tahun 1852, 1958 itu tsunami pernah terjadi akibat gempa bumi juga. Itu di Banten dan juga Selat Sunda ya. Kemudian kita ingat sumbernya juga bukan hanya megatrust ternyata. Kita punya sumber Gunung Krakatau. Gunung Krakatau dari tahun 416, kemudian 1883, kemudian 1928, dan kemarin 1928 itu Gunung Krakatau sepertinya tidak ada gempa yang kemarin, itu hanya longsorannya yang menyebabkan tsunami-nya. Jadi berdasarkan historis gempaan, kemudian ada potensi dari sumber megatrust tadi di Selat Sunda, kegempaan kemarin, artinya nyata ancaman gempa di Selat Sunda, kemudian ancaman gempa di selatan Banten ini nyata. Sehingga kita mestinya juga berterima kasih bahwa sudah teridentifikasi ada potensi maksimum sekian gitu kan. Walaupun belum tentu terjadi ke depannya dalam bentuk total 8,7, bisa saja misalkan terilis sebagian dan dengan total juga dengan 8,7 juga. Maksudnya belum tentu 8,7 tetapi sebagian ini bagaimana Pak maksudnya? Jadi perhitungan magnitudo 8,7 sebagai potensi maksimum itu sebetulnya didasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan peneliti dari ITB salah satunya ya, dan juga ada teman dari BMKG juga. Itu melalui data-data GPS. Jadi punya jaringan GPS itu kan bisa mengukur displacement atau pergerakan dari lempeng di selatan Jawa. Nah, pergerakan ini terekam oleh GPS, kemudian jika diasumsikan atau dihitung dalam 300 tahun ke depan, pergerakan tadi yang per tahunnya diketahui dengan kecepatan 6 kurang lebih ya 5 sampai 6,8 cm per tahun, artinya kalau dalam rentang waktu 300 tahun itu sekitar 18 sampai 20 meter itu masih tersimpan defisit slip atau defisit akumulasi energi yang harusnya terlepas sebesar 18 meter tadi di bawah permukaan. Ini rupanya masih belum terilis, sehingga berdasarkan itulah dengan luasan atau dimensi rupture yang hasil dari inversi ya, hasil dari kajian tadi, luasan tertentu maka didapatkan magnitudo 8,7 yang tentu saja hal ini bisa menimbulkan tsunami cukup besar gitu ya di selatan Jawa. Baik, potensi kekuatan maupun juga besarannya ini sudah bisa dikaji atau diteliti. Nah, ini bagaimana dengan pusat gempanya? Apakah sudah bisa diketahui di mana pusat gempanya? Ya, sekali lagi pusat gempa itu tidak bisa kita representasikan sebagai poin atau titik lagi ya untuk gempa-gempa besar, tetapi sudah merupakan luasan atau bidang patahan. Seperti halnya kita ingat gempa di Tohoku 2011 gempa Jepang itu panjang patahannya sendiri sampai 500 kilo, kemudian lebarnya bisa 250 kilo. Artinya ini daerah yang terdampak juga cukup luas ya Pak ya? Benar, jadi artinya untuk gempa yang di segmen Selat Sunda
ini satu segmen kalau patah ya berarti areanya bisa epicenternya bisa di titik-titik di sepanjang patahan tadi yang disubduksi segmen di Selat Sunda. Namun perlu diketahui juga bahwa di Indonesia ini ada teridentifikasi ada 13 segmen zona subduksi atau zona megatrust ya. Salah satunya di Sunda Trends atau sistem tumbukan dari Indo-Australia yang menunjam di bawah Eurasia dari sepanjang pantai barat Sumatera hingga ke selatan Jawa itu ada 10 zona segmen megatrust, sedangkan 3 lagi ada di North Papua, kemudian Sulawesi Utara dan juga Maluku. Jadi salah satunya adalah di Selat Sunda ini. Ini yang terukur jika satu segmen ini terilis semuanya, maka Air 8,7 akan terilis gitu kan. Tetapi untuk waktunya kita tidak pernah tahu. Bisa kapanpun, bisa besok, bisa bulan depan, bisa minggu depan, bisa juga ratusan tahun kemudian. Jadi kita belum bisa memastikan waktunya. Jadi yang penting poinnya tadi Kita harus kita bisa mengantisipasi begitu ya Pak Iman. ya, Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana antisipasinya dengan lebih detail dan apakah kita siap untuk menghadapi hal itu. Tetapi kita akan jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda.